Jumpa kembali dengan saya Kakak Dian, Kak Tasya, dalam ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Wah, adik-adik, Kakak Dian suka cita sekali melihat adik-adik hari ini ya Kak Tasya? juga suka cita sekali. Adik-adik, Kak Tasya mau tanya, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap Kak Tasya. Siap tapi kok malu-malu? Iya, mereka masih malu Kak. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap. Sekali lagi lebih keras ya. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Margaret Emeauta. Dan tema kita di hari ini apa Kak Dian? Allah memberi sahabat. Allah memberi sahabat. Allah memberi sahabat. Kira-kira seperti apa adik-adik? Penasaran kan? Kita tunggu ya. Tunggu aja nanti. Nah adik-adik, karena tadi adik-adik sudah mengatakan siap untuk memuji Tuhan, kali ini Kak Tasya dan Kak Dian mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau lompat-lompat, mau nyanyi dengan penuh sukacita, hatiku Penuh nyanyian. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Harus lebih semangat ya dari Kak Dian dan Kak Tasya. Jangan duduk adik-adik, tetap berdiri. Kita akan nyanyikan lagu tangan kanan, tangan kiri, tetap memuji Tuhan, tetap berdiri, semangat memuji Tuhan. Yeay. Masih ingat kan lagunya? Silakan duduk kembali adik-adik. Ngos-ngosan ya. Tapi masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Tetap dong Kak. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Adik-adik silakan duduk yang manis. Kita bersama-sama mengangkat pujian Bapa Engkau Baik. Ini lagu baru ya Kak? Betul, ini lagu baru. Kata-katanya ada ya di bawah ini. Nanti adik-adik Bisa ikut.
adik-adik, kita akan berdoa. Kakak Dian mau adik-adik ikut apa yang Kakak Dian ucapkan ya? Oke, mari adik-adik, tangannya dilipat, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik karena Engkau begitu baik bagi kami. bagi kami. Kami anak-anak-Mu Kami anak-anak-Mu mau memuji, mau memuji, memuliakan, memuliakan, dan mendengar cerita tentang-Mu. dan mendengar cerita tentang-Mu. Jadikanlah kami Jadikanlah kami anak-anak anak-anak yang dengar-dengaran yang dengar-dengaran dan setia dan setia kepadamu Tuhan. kepadamu Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, kami akan memulai ibadah kami. kami akan memulai ibadah kami. Kami alaskan ibadah kami Kami alaskan ibadah kami dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak, Anak, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Amin. Amin. Baik adik-adik. Nah, tadi kita sudah nyanyi lagu apa? Bapa Engkau baik. Ya, Tuhan sangat baik. Nah, selain Tuhan sangat baik, Tuhan itu adalah sahabat setia kita. Betul, Kak. Betul kan adik-adik? Seperti tema kita di hari ini adalah Allah memberikan sahabat. Nah, sahabat kita adik-adik adalah Tuhan Yesus. Nah, ada satu sobatku, kita harus nyanyi sama-sama ya lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kayaknya adik-adik diajak berdiri aja. Ayo berdiri yuk. Ayo berdiri, jangan malas ya. Kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Persilakan. Duduk kembali. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya kita sama-sama mau bersama-sama menyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur bagimu, ya Allah, Bapa Tuhan kami. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami walaupun masih kecil, tetapi kami mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Silakan Kakak Dian dan Kakak Tasya. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini terambil dari kitab 2 Samuel. Kitab 2 Samuel ada di Perjanjian Lama. Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Judulnya Daud dan Mefiboset. Ya, mari kita saksikan video berikut ini yang ceritanya diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Silahkan menyaksikan. Raja Daud dan Mefiboset. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Saul sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana Daud bersahabat dengan Yonatan.
Daud dan Yonatan saling menyayangi. Namun, karena suatu peperangan, Yonatan mati dalam medan perang. Daud sangat bersedih hati karena dia tidak lagi bisa melihat Yonatan, tidak bisa bertemu, tidak bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Yonatan. Tapi puji Tuhan, ternyata ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Namanya Mephiboset. Karena Daud sangat mengasihi Yonatan, maka Daud juga mengasihi Mephiboset yang anaknya Yonatan ini. Tadi kita sudah lihat ya, bahwa ternyata Mephiboset itu pincang kakinya. Dia tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi bagi Raja Daud tidak jadi masalah. Daud tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada Mephiboset. Daud tidak mengejek Mephiboset. Malah Daud mengajak Mephiboset untuk tinggal bersama-sama dengan dia di istana. Mephiboset diperlakukan sama seperti anak-anak Raja Daud lainnya. Daud mengasihi Mephiboset karena Daud ingat akan kasih sayang Yonatan kepadanya. Bukan hanya itu ya anak-anak, Daud juga ingat bagaimana Tuhan sudah sangat menyayanginya. Daud itu raja yang sering berperang. Tapi dari satu peperangan ke peperangan yang lain, Tuhan menyelamatkan dia. Sehingga Daud bisa menjadi raja atas Israel. Hidup ini jadi lebih mengasihkan ya anak-anak kalau kita punya seorang sahabat. Seperti Daud bersahabat dengan Yonatan. Tuhan juga memberikan kita seorang sahabat. Siapa ya? Ya, ada memang teman-teman kita ya, yang kita berteman akrab dengan dia. Tapi ada lagi satu orang yang merupakan sahabat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang luar biasa, sahabat yang sejati anak-anak. Karena Tuhan Yesus selalu siap sedia untuk kita setiap waktu. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur, Tuhan Yesus tidak pernah lalai. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, selalu ada bersama-sama dengan kita. Demikian besarnya kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita, sampai dia harus mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita menunjukkan kasih sayang kita juga kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, Daud menunjukkan kasih sayangnya kepada Yonatan dengan mengasihi Mephiboset. Kita menunjukkan atau membalas kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi teman-teman, ya. Saling membantu satu sama yang lain. Kalau ada masalah, jangan marah-marah terlalu lama, cepatlah berbaikan. Karena kita ingat Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Jadi kalau anak-anak bermain, jangan teman dia ya, jangan teman dia ya. Jangan anak-anak ya. Mari kita berbaikan, berteman bersama-sama. Teman, sahabat juga merupakan kasih karunia Tuhan Yesus buat kita. Mulai sekarang mari kita belajar ya, seperti Daud. Kita mau mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Amsal 17 ayat 17c. Amsal 17 ayat 17c. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu.
Ya, sampai demikian firman Tuhan kita pada minggu pagi ini. Kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan teruskan memuji Tuhan bersama dengan Kakak Dian dan Kakak Tasya. Terima kasih Terima kasih, Bu Beta. Luar biasa firman kita di hari ini. Betul, luar biasa firman Tuhan kita di hari ini tentang seorang sahabat. Cerita kita hari ini tentang Raja Daud dan Mephiboset. Mephiboset adalah anaknya siapa? Siapa? Siapa tadi? Kakak Dian tidak dengar. Mephiboset anaknya siapa? Yonatan. Yonatan adalah sahabatnya si Raja Daud ini. Mereka berteman. Terus Yonatan punya anak namanya Mephiboset. Mereka bersahabat baik. Nah, walaupun ceritanya sih, walaupun dulu itu Raja Saul kan mau membunuh Daud ini, tapi Yonatan tahu. Terus Yonatan kasih tahu, pergilah begitu. Nah, sekarang setelah Yonatan sudah meninggal, Raja Saul juga sudah meninggal, ada satu anak Mephiboset dan Raja Daud memanggilnya. Karena sahabat nih, karena sahabat antara Daud dan Yonatan, akhirnya Yonatan memberikan apa yang menjadi hak Saul, menjadi hak Yonatan kepada Mephiboset ini. Luar biasa ya kalau cerita di Alkitab tuh, Kak. Anak-anak yang di rumah, untuk merespon cerita kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan Ada Satu Sobatku. Betul, sahabatnya anak-anak, sahabatnya kita, sahabatnya adik-adik di rumah, sahabatnya Kak Dian dan Kak Tasya. Ada satu yang sangat setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa ya namanya? Tuhan Yesus. Betul adik-adik, kita sama-sama nyanyikan ya. Kita di hari ini, adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Nanti boleh diserahkan kepada orang tua untuk dikumpulkan di hari Minggu, nanti jam 9 ya. Atau boleh juga diserahkan ke kakak pengasuh di masing-masing week. Kita akan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan, tapi dinyanyikan sebanyak 3 kali. Kita mau berdoa untuk persembahan kita di hari ini dan doa untuk menutup ibadah kita di hari ini juga. Nanti di akhir doa, Kak Tasya mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Mari semua kita lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus boleh menyertai dan menjaga kami dalam ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena tadi kami juga telah memuji Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Ibu Eta tentang Daud dan Mephiboset. Kami mau Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai sahabat sejati kami mau Tuhan mau mengandalkan Engkau setiap waktunya ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini juga kami telah mengumpulkan persembahan, kami mohon Tuhan tolong berkati persembahan ini. Kami tahu ya Bapa, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan memberkatinya supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami mohon Tuhan mengingatkan kami untuk bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama di ibadah bersama, supaya kami boleh penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, dengan berakhirnya doa yang kita sampaikan tadi, dengan berakhirnya ini maka berakhir pula pertemuan kita di hari ini. Nah, Kakak Dian kasih ingat lagi, kita akan bertemu di bulan Agustus. Libur panjang ya, Kak? Libur panjang kita, yeay. Oke adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku dengan keadaan berdiri ya. Sambil berdiri adik-adik.